Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kembali menegaskan kesiapannya bila dipanggil KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnya. Sebelumnya KPK tetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut sebagai tersangka. Bobi mengaku sudah mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi, juga meminta semua pihak mengontrol diri terkait jabatan dan wewenang masing-masing. Bobi juga siap bila sewaktu-waktu dipanggil KPK soal ditetapkannya 5 orang terkait korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Hingga kini Bobi menunggu surat pemanggilan. Ya, tadi saya sampaikan, kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangannya dipanggil, harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Dari mana pemerintah gimana Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Bodi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. KPK kembali menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara pada Selasa siang. Saudara, penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan menyeret Kadis PUPR Topan Ginting yang disebut-sebut orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Sekitar pukul 1 Selasa siang, penyidik KPK mendatangi kantor PUPR. Selama penggeledahan, kantor Topan Ginting dijaga polisi atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalan yang menghubungkan Huta Baru Sipiongot, Sumatera Utara. KPK menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjawab tudingan kedekatan dirinya dengan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, yang sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Bobi tidak menyangkal ataupun mengiyakan kedekatannya dengan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Bobi malah menjelaskan tidak hanya Topan yang dibawanya dari Pemkot Medan ke Pemprov Sumatera Utara. Tetapi Bobi menegaskan ia tidak akan memberi bantuan hukum kepada Topan yang sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga? Iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko. Pak Sulaiman, Pak Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 231 juta rupiah dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Uang itu diduga bagian dari komitmen fee untuk pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai 231,8 miliar rupiah. KPK juga menetapkan 5 tersangka termasuk Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting. KPK juga koordinasi dengan PPATK soal aliran dana korupsi dan akan panggil Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan untuk dimintai keterangan. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Menanggapi kemungkinan dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution oleh KPK, dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan mendukungnya. Pemanggilan itu akan jadi pembuktian bahwa pemerintahan daerah tak terkait dengan korupsi proyek jalan di PUPR Sumatera Utara. Saya rasa baik ya, bagus sekali bagi pemerintahan kota Sumut ya, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga biar tidak terkait-kait ya. Jadi sehingga
kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan provinsi ya, seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk pemerintah provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus-kasus tertentu. Pasca penangkapan Kadis PUPR Sumatera Utara, sejumlah papan bunga terpasang di Jalan Karya Wisata Medan sebagai ungkapan dukungan kepada KPK karena telah menangkap Topan Ginting. Tim Liputan, Kompas TV.